Antu'tiyani, engkau berikan, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan catatan amal kami, amal saya lewat tangan kanan ini. Wahasibni hisabai yasir, dan hisablah tangan ini dengan hisab yang ringan. Nah, ini doa ketika membasuh kedua tangan. Kemudian ketika membasuh doa yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada engkau memberikan catatan amalku lewat tangan kiri atau lewat belakang. Jadi dalam hal ini ada dua hal. Ketika tangan kanan kita minta untuk diberikan catatan lewat tangan kanan dan supaya diberikan kemudahan, diringankan hisab amal-amal. Nah, tangan kiri berlindung kepada Allah dari diberikannya catatan amal lewat tangan kiri atau lewat belakang. Berarti tangan kanan simbol catatan kebaikan, tangan kiri simbol catatan berbagai keburukan-keburukan. Dan tangan ini adalah alat yang banyak melakukan kebaikan, juga tidak kalah melakukan kemaksiatan, keburukan, dosa, dan lain sebagainya. Makanya dalam doanya minta catatan amal lewat tangan kanan, berlindung dan diberikan hisab yang mudah, yang ringan, dan berlindung dari diberikan catatan lewat tangan kiri atau lewat tangan belakang. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fikih, membasuh tangan hukumnya wajib, karena bagian daripada rukun wudu. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, juga membasuh tangan sampai siku, artinya lebih. Ya. Nanti itu mutiara atau perhiasan akan dipakaikan di dalam surga pada anggota wudu, di antaranya tangan. Kayak di dunia, tangan pakai jam, pakai cincin, telinga pakai anting. Nanti perhiasan surga pun akan dipakaikan pada anggota wudu, di antaranya tangan. Nah, maka karena akan dihiaskan dengan perhiasan surga, maka tangannya kudu suci. Ya, tentunya suci bukan hanya sebatas lahir, suci batin juga dari dosa-dosa dan kesalahan. Jadi kedudukan menurut fikih hukumnya wajib dibasuh karena kedudukannya sebagai rukun. Apabila tertinggal rukun, tidak dilaksanakan atau tidak sempurna dalam basuhan tangan, bisa menyebabkan tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya bisa menyebabkan tidak sah salatnya. Ini secara hukum. Ya. Kemudian ketika membasuh tangan, ya, dalam hal ini bersih, suci. Kalau dari segi lahiriah dilihat, ditinjau dari segi kesehatan. Apa tujuannya? Yakni menjaga kebersihan tangan. Dalam hal ini kulit tangan. Ya. Tangan ini kan banyak melakukan perbuatan. Pasti terkena wudu, terkena kotoran, terkena berbagai macam. Ya. Polusi dan lain sebagainya. Contoh misalnya, ya, jangan yang kerja kotor, nah, yang kerja yang ringan aja, pegang motor, ya, nyetir, kotor tangan, ya, ngitung duit, kotor nggak?
kotor. Yang kotor tangannya apa duit? Tangannya. Berarti Kotor. Dia bersih kan? ya udah bersih, tangannya kotor. Iya. Terserah gimana. Maka dalam rangka untuk menjaga kesehatan tangan, menjaga kesehatan kulit, maka secara lahiriah dibasuh, bersih dan menjadi suci. Nah, hadirin yang berbahagia, bukan hanya itu pula, sebab di dalam tangan ini kan banyak ya saraf-saraf, urat-urat yang merupakan peredaran darah, sehingga dibasuh, diusap, dibasuh sehingga darah menjadi normal. Kalau darah menjadi normal, kita mau ngapain aja enak pakai tangan. Sebab aktivitas kita tidak luput lewat tangan pasti. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dari segi kesehatan berarti tangan suci, bersih secara lahiriah, secara fisik. Ya, tangan jadi sehat, bersih, segar, ngapain aja enak. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi sekarang nilai-nilai tauhid. Kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian hendak salat, ya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah tangan kalian, wajah juga tangan, juga kepala, mengusap kepala, juga kedua kaki. Di antaranya itu ketika seseorang yang melaksanakan wudu lalu dia membasuh kedua tangannya, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan perintah Allah ini sebagai bentuk ketaatan, tunduk kepatuhan terhadap perintah Allah, terhadap aturan. Orang yang tunduk, taat, patuh terhadap aturan, terhadap perintah Allah, berarti orang tersebut terdapat kriteria takwa. Takwa itu secara umum melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Salah satu perintahnya dalam aktivitas wudu adalah membasuh tangan, yang kedudukannya secara fikih adalah sebagai rukun, maka wajib dibasuh. Membasuh kedua tangan berarti melaksanakan perintah Allah, berarti melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, setiap wudu disitulah ada amalan yang mengantarkan kepada takwa, dan bapak-bapak kategorinya minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Secara tauhid, ya, secara tauhid jadinya termasuk orang-orang yang melaksanakan ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Yang tentunya dalam hal ini bukan hanya secara lahiriah, juga tunduk secara batiniah. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika membasuh tangan ini, dibasuh, dibersihkan dalam rangka apa? Dalam rangka persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, Pak. Sebab ketika tangan dibasuh, sehat tangan, darah lancar, itu akan membantu konsentrasi kekhusyuan dalam ibadah sholat. Kekhusyuan dalam ibadah sholat. Sebaliknya kalau tangan sakit aja, tangan catangan aja, nggak enak sholat. Ya mau angkat aja, Allah, rasa nyeri, ya enak. Meningkatkan kekhusyuan. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di samping itu pula, kalau kita lihat tangan ini kan amanah, ya. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan kita membasuhnya dalam melaksanakan ketaatan dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat lagi nih nilai tasawuf yang lebih dalam lagi. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata dia Rasul, "Idza tawaddo'a ahadukum," apabila seseorang di antara kalian berwudu, tawaddo'a ahadukum, idza tawaddo'a ahadukum idza tawaddo'a al-abdul muslimu, apabila seorang hamba muslim wudu atau orang mukmin faghasala wajah, lalu membasuh wajah, maka keluar dari wajah itu kotoran-kotoran berbagai dosa-dosa wajah. Itu sudah saya jelaskan kalau kesempatan yang lalu. Langsung masuk. Ketika pagi dia faida ghasala yadayhi, apabila membasuh kedua tangan, maka keluar amal kotoran-kotoran kemaksiatan tangan. Apa di antaranya? Memukul yang tidak dibenarkan. Banyak mentit duit rumah, pengen beli rokok, nggak punya duit, mentit duitnya. Dosa apa tidak tangan? Dosa. Terus lagi, misalnya nyopet, pakai tangan atau pakai mulut? Tangan. Dosa lagi. Ya, nah, terus nilep, ya, pakai tangan, pakai mulut, tangan, dosa lagi, ya, terus ambil sendal di masjid Aida, ada orang, ambil pakai tangan, ya, pakai kaki, ya, dosa lagi, ya. Ya. Bagus lagi sendalnya. Nah, jual buah-buahan. Ya, pas nimbang, Bang, saya beli 2 kilo. Tahu-tahu timbangannya dikurangin. Ya, ternyata udah ditambahin timbangannya. Lumayan 1/2 kilo. Jadi kan yang kehitung kan tetap hitungannya 2 kilo, padahal buahnya 1,5 kilo. Nah, berarti kan harga mah pas, ya kan? Tapi timbangan buahnya kurang. Dosa lagi tangan. Inilah banyak. Ketika tangan dibasuh, keluar kotoran dosa-dosa tangan. Berbarengan dengan tetesan air wudu atau tetesan terakhir air wudu. Sehingga apa? Tangan bersih. Baik secara lahiriah maupun secara lahiriah kotoran, debu, polusi dan lain sebagainya. Secara batiniah dosa-dosa tangan, sehingga tangan bersih lahiriah batiniah dan akan sholat menghadap Zat yang maha suci. Allahu Akbar. Suci lahir batin karena akan menghadap Zat yang maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nggak main-main Pak wudu ini Pak. Kenapa? Gampangnya sederhananya coba kita pikirin. Kenapa sih kok wudu itu kok bagian kepala termasuk wajah, bagian tangan, bagian kaki, bagian pusat kepala. Karena ini potensi maksiat. Apalagi mengusap kepala ini sentral. Berpikir yang tidak baik, jahatin orang, benci orang, musuhin orang. Ini nih, makanya diusap. Nah, ini penting. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ketika basuh tangan, nilai tasawufnya apa? Muhasabah. Ketika kita usap, Ya. Ini ketika kita usap nih, kita doa, Allahumma, ya Allah, berilah tangan saya catatan amal saya lewat tangan kanan, dan hisaplah amal saya dengan hisapan yang ringan. Sambil kita pikirin dosa tangan. Tangan ini tadi pagi nyolek pantat perempuan. Ya, tadi pagi tangan ini, ya Allah, nilep duit emak. Tadi pagi tangan ini, ya Allah, bersentuhan dengan yang haram. Tadi pagi ini muhasabah, ada muhasabah, introspeksi diri. Maka disitulah kalau kita lihat ya,
ujung daripada wudhu sebenarnya di akhir doa, di akhir wudhu, yakni doanya. Apa doa sesaat wudhu kan? Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin. Dua. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk kelompok orang yang bertaubat. Maka ketika muhasabah kita, ya Allah, tangan ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Ketika kita ini, kami mengharapkan ampunanmu, ya Allah, tangan ini agar Engkau mengampuni dosa-dosa tangan, ya Allah, dan Engkau hisab amalan tangan dengan hisaban yang ringan, ya Allah. Inilah supaya kita termasuk kelompok orang yang bertaubat. Ketika taubat diterima, diampuni dosa kita, minal mutahhirin, kita termasuk kelompok orang yang suci lahir dan batin. Amin ya amin. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana supaya tangan ini betul-betul bisa bukan hanya merontokkan debu, polusi, kotoran, tapi bagaimana bisa merontokkan dosa-dosa tangan. Makanya wudhunya itu betul-betul. Ya, kayak wudhu itu nggak main-main. Karena yang dibasuh itu semua anggota tubuh kita yang potensi maksiat kepada Allah. Ini yang saya prihatin. Ada orang wudhu sambil ngobrol. Gimana bro kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya bagaimana? Nggak ada muhasabah, nggak ada rasa khusyuk, Nggak ada. Terus lagi basuh sebatas basuhnya aja, Pak. Seakan-akan hanya untuk menghilangkan kotoran jasmani aja, kotoran lahiriah aja. Padahal di situ secara nilai tasawuf menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Kayak luar biasa. Kita muhasabah, kita introspeksi bahwa kita mohon ampun kepada Allah. Nah itulah minat tawwabin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Ya, jadi setiap gerakan wudhu ada ampunan Allah. Nah, disinilah makanya ketika kita wudhu harus betul kita resapi. Bukan hanya sebatas wudhu yang taunya sebagai syarat untuk ibadah sholat. Tapi wudhu karena kita menghadap Zat yang Maha Suci, Allah perintahkan dengan cara wudhu, disucikanlah secara lahiriah dan secara batiniah. Lahiriah dari kotoran-kotoran, batiniah dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah. Besok wudhunya benar-benar lah. Ya, wudhunya benar. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disitulah. Nah, kemudian apalagi? Berarti kalau kita perhatikan, di subuh dibasuh tangan, bersih, lahir batin, aktivitas kita, naik motor ke kantor, ya. Terus secara lahiriah kotor tangan, secara juga melakukan aktivitas tanpa disengaja, dosa dan kesalahan. Ketemu johor, dibasuh lagi, bersih lagi. Habis johor, aktivitas lagi, ketemu kotoran dan dosa-dosa. Asar dibasuh lagi, bersih lagi. Terus asal pulang dari kantor, ya, kotor lagi, juga maksiat lagi, ketemu maghrib dibasuh lagi, terus isya begitu, terus malam begitu lagi, ketemu subuh dibasuh. Kalau kita lihat, kita perhatikan, ternyata lewat wudhu Allah jaga anggota tubuh orang mukmin selalu disucikan, baik lahir maupun batin. Kenapa? Allah sayang kepada orang-orang beriman. Alhamdulillah, inilah rahmat Allah SWT.
Baik, barangkali itu saja kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.